Bapak Ibu Saudara, saya masih berbicara tentang rooted ya, tertanam to be impactful ya. Tertanam untuk berdampak. Orang harus benar-benar hidup ini tertanam di dalam Tuhan. Amin. Bukan orang mau bagale tanah, orang mau tanam dalam tanah, tetapi bagaimana orang hidup ini sebagai orang percaya benar-benar tertanam di dalam Tuhan, benar-benar tertanam betul-betul, berakar betul-betul dalam firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar tertanam, benar-benar hidup kita benar-benar ada di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya sebagai gembala sidang tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini. Tidak perlu was-was sepanjang tahun ini. Saya percaya kalau kita benar-benar tertanam, berpegang benar-benar kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, apapun badai, apapun banjir kehidupan, apapun topan kehidupan datang, kita akan tetap berdiri kokoh. Karena kita benar-benar tertanam dalam Tuhan, amin. Dan supaya kita bisa berdampak kepada orang lain, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan ini, ada sukacita, ada terus damai sejahtera yang tidak terpengaruh oleh situasi, supaya kita bisa ada yang namanya kesabaran, penguasaan diri, kita bisa setia kepada Tuhan, kita ada kemurahan hati, maka kita benar-benar harus tertanam di dalam Tuhan, harus benar-benar tanam betul-betul kepada Tuhan. Ini yang menjadi doa saya sepanjang tahun ini. Selama 2-3 bulan ini orang akan bicara tentang bagaimana supaya orang bisa tertanam di dalam Tuhan. Supaya orang pada akhirnya bisa berdampak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka bersama Alkitab di dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Sekali lagi Matius 4 ayatnya yang keempat. Bolehkah kalau tidak keberatan saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita baca satu ayat, memang ada ceritanya ini ayat sampai keluar ini perkataan Yesus kepada iblis. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Silakan duduk. Saya tanya tadi apa yang berubah selain pernak-pernik Natal. Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak ada tampilan screen ya yang di sebelah kiri saya, di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Karena memang LCD itu, yaitu maklum itu hanya pinjaman waktu libur di kampus ya. Karena saya di kampus, saya was-was juga ini jangan jadi apa-apa waktu pinjam mesti ganti baru ini. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Orang berdoa supaya orang bisa punya sendiri. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk kita tertanam di dalam Tuhan sehingga kita dimampukan untuk berdampak, untuk berbuah dalam hidup ini adalah dengan yang namanya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan, sebagai gaya hidup dan sebagai prioritas yang utama di dalam kehidupan ini. Sekali lagi ini penting Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk kita tertanam di dalam Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita menjadikan firman Tuhan, menjadikan Alkitab, menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita, sebagai yang namanya gaya hidup kehidupan kita dan yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan bilang begini, Yesus bilang kepada iblis, ini konteksnya ketika roh membawa Yesus ada di padang gurun dan ketika itu dia dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis. Coba baca ayat yang ketiga. Kembali ayatnya yang ketiga, Matius 4 ayatnya yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu. Saya harap di sini tidak ada yang si pencoba ya. Jangan ada yang mencobai orang lain untuk jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan bilang, lalu datanglah si pencoba atau iblis itu dan berkata kepada Yesus. Dia bilang begini, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu ayatnya yang keempat, maju. Yesus bilang begini kepada iblis, ada tertulis. Dia bilang, dia proklamirkan kepada iblis, hei iblis, ada tertulis, ada firman Tuhan, ada kebenaran yang berkata bahwa hidup ini manusia hidup bukan dari roti saja. Torang butuh roti, betul? Torang butuh makanan, betul? Harus betul Bapak Ibu Saudara, ya harus yakin. Untuk hidup manusia jasmani torang butuh roti, butuh makanan, butuh minuman. Untuk menguatkan jasmani kita, supaya kita bisa kuat bekerja, supaya kita bisa berkuat melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Firman Tuhan bilang begini, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup di tengah-tengah dunia ini tidak cuma perlu yang namanya makanan jasmani. Torang butuh makan. Amin. Torang butuh minuman. Torang butuh yang namanya daging. Torang butuh yang namanya ikan. Torang butuh yang sayur-sayuran. Torang butuh yang namanya vitamin-vitamin dari yang namanya roti ini. Roti ini melambangkan makanan secara lahiriah. Tetapi kita juga di satu sisi punya yang namanya manusia rohani. Manusia terdiri dari dua bagian besar Bapak Ibu Saudara. Manusia jasmani dan manusia rohani. Jasmani butuh roti, tetapi yang manusia rohani yaitu jiwa kita dan roh kita butuh yang namanya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Orang butuh firman Tuhan, amin. Yesus sendiri menganggap firman Tuhan sangat penting bagi manusia. Dari ayat ini kita pelajari bahwa Yesus sangat menganggap penting firman Tuhan. Oleh sebab itu saya dan saudara pun harus menganggap penting. Kalau Yesus sendiri menganggap penting firman Tuhan, maka kaum muda, kita bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita harus menganggap penting juga firman Tuhan, amin. Yesus sendiri aja anggap sangat penting. Menaruh perhatian yang besar dan memprioritaskan dalam kehidupannya. Maka kita juga sebagai umat Tuhan, jangan menganggap remeh yang namanya firman Tuhan. Jangan menganggap rendah, jangan menganggap sepele mengenai firman Tuhan. Kalau yang sudah senior, yang sudah menikah, mereka mendapatkan didikan yang keras pada waktu zaman dulu. Bahwa firman Tuhan harga mati. Tetapi anak-anak muda hari ini, saya melihat mereka agak kurang senang, kurang tertarik dengan yang namanya firman Tuhan. Karena di luar sana ada anak-anak muda yang bilang, pastor firman Tuhan itu old school. Firman Tuhan itu ya itu tradisional. Itu tidak diperlukan lagi, saya tidak perlu baca firman Tuhan. Orang harus kembali kepada pemahaman kita, gereja sidang jemaat Allah, pengakuan iman yang pertama dari 11 pengakuan iman, bahwa berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah sebagai pedoman kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau pelajari membaca masih ingat ada 11 pengakuan iman gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Dan yang pertama dia bilang Alkitab adalah firman Allah sebagai satu-satunya pedoman. Satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita semasa kita ada di dunia ini. Jadi kita harus mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan menganggap remeh. Karena firman Tuhan adalah fondasi yang kokoh yang membuat kita mengenal Allah dan kebenarannya. Kalau kita tertanam di dalam firman Tuhan, itu akan membuat fondasi kehidupan kita itu tidak mudah goyah. Hari-hari ini banyak serangan, hari-hari ini banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Hari-hari ini iblis berusaha dengan segala macam caranya. Supaya kita tidak lagi mengiring Tuhan, supaya kita tidak lagi yang namanya melayani Tuhan.
Kita harus benar-benar ada di dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan di dalam dunia yang keras. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini percaya atau tidak, dunia ini keras. Orang Lombo Sadiki jatuh, pelaka, putus asa. Kita berada di akhir zaman di mana kita sementara diperhadapkan dengan kehidupan yang keras. Firman Tuhan akan memampukan kita untuk mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Sama seperti Yesus, dia mengambil tindakan yang benar karena ada berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita pun harus demikian. Kita harus demikian. Orang harus, umat Tuhan, jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah, mari prioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, coba cari firman Tuhan, saya lupa di mana tempatnya, kalau nggak salah di Petrus atau di mana. Firman Tuhan bilang begini, iblis hari ini sama seperti singa yang apa? Berjalan, berkeliling untuk mencari mangsa yang bisa ditelannya, yang bisa dipengaruhinya. Iblis hari-hari ini berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkan umat Tuhan. Iblis hari-hari ini berupaya dengan segala macam caranya. Dia berupaya menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini hanya ada 2 lembaga yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hanya ada 2 lembaga, yaitu yang namanya pernikahan dan yang namanya gereja. 2 institusi ini saya share kemarin waktu sharing firman Tuhan di kaum pria. Saya bilang hari ini iblis tidak berupaya, tidak memprioritaskan untuk menghancurkan usaha Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada dia di situ. Hari ini iblis tidak berupaya menghancurkan yang lain. Tetapi hari ini iblis dengan antek-anteknya, dengan orang, ya bukan dengan orang ya, tetapi dengan pengikut-pengikutnya, dia hanya berusaha menghancurkan 2 ini. Yaitu keluarga Kristen dan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, mari orang benar-benar tertanam. Karena kalau keluarga hancur, so pasti gereja juga rusak, gereja hancur. Jadi keluarga-keluarga saya berdoa, mari orang benar-benar tertanam dalam firman Tuhan. Di kaum pria saya bilang begini, ada satu istilah bagi bapak-bapak, karena ini konteksnya bapak-bapak ya. Ada satu istilah yang saya bilang, nanti saya cari apa istilah itu, ternyata cuma gampang. Bapak-bapak akan memasuki yang namanya puber kedua. Pernah dengar istilah itu? Ada puber yang pertama, itu di masa remaja kaum muda. Lalu bapak-bapak, pria-pria akan masuk yang namanya puber kedua. Umur 40, 50, 60 tahun itu akan masuk masa puber yang kedua. Di mana gairah secara biologis itu akan meningkat. Bapak Ibu Saudara bisa search di Google internet apa ciri-ciri puber kedua. Salah satunya kalau yang di umur 30-an, 40-an itu tidak senang atau tidak memperhatikan yang namanya penampilan, tetapi masuk di puber kedua, mereka akan tampil neces. Tapi ada yang so neces dari sononya. Tapi maksudnya ini ciri-ciri fisik ya. Kalau di umur 30-an, so bapak-bapak 40-an, karena kan so nikah, so tidak memperhatikan penampilan. Tetapi ada saat di mana waktu umur tertentu, mereka akan kembali bergaya Bapak Ibu Saudara, seperti anak muda. Mereka yang dahulunya nak pernah pakai semir rambut, nak pakai minyak rambut, tiba-tiba so pakai minyak rambut, so wangi dan sebagainya. Itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena itu kesempatan besar iblis untuk mempengaruhi bapak-bapak untuk cari perempuan yang lain. Hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu juga hati-hati. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi godaan iblis yang mencoba menghancurkan gereja, yang mencoba menghancurkan yang namanya keluarga Kristen hari-hari ini. Tolong Bapak Ibu, saya dan kita semua anak-anak muda,
Mari jadikan firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan ini. Kenapa saya bilang bapak-bapak? Karena saya mungkin lebih memahami bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu menjadi target utama dari si iblis. Bapak jatuh, keluarga hancur. Hati-hati bapak-bapak. Kalau so manikah, so kaweng, jangan coba goda orang pe istri. Jangan coba WA, SMS orang pe istri. Mana cantik sekali. Hati-hati bapak-bapak. Karena itu membuka celah Anda untuk jatuh di dalam dosa. Ini pengaruh si jahat di akhir zaman ini. Ya, ibu-ibu juga sering jatuh. Kalau ada bapak-bapak yang perhatian, ya, ada laki-laki yang perhatian, cepat jatuh. Anak-anak juga sering jatuh, banyak kali jatuh dalam dosa. Tetapi mari tolong please, hargai pernikahan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah bentuk dalam hidup kita. Ada satu ayat yang sangat-sangat bagus saya dengar di TikTok, dia bilang begini. Kita sebagai, firman Tuhan itu bilang bahwa kita semua harus menghormati yang namanya pernikahan. Harus menghormati. Bukan hanya suami dan istri saling menghormati, tetapi orang lain harus hormati pernikahan orang lain. Artinya jangan ganggu pernikahan orang lain. Jangan ganggu suami orang lain, jangan ganggu istri orang lain. Kalau dorang sudah menikah hari ini, sudah diteguhkan oleh firman Tuhan, dorang adalah satu keluarga. Jangan berani ganggu pernikahan orang lain. Oh pastor, dorang kan soalnya ndak satu rumah, itu bukan ngana pe urusan. Oh pastor, dorang kan sering bakalai, bukan torang pe urusan. Saya agak gemetar hari ini. Mari orang benar-benar berpegang pada firman Tuhan. Jangan main-main dengan pernikahan. Jangan main-main juga dengan gereja. Saya berdoa Tuhan, gereja ini harus benar-benar berdampak. Karena kalau nak berdampak, percuma orang babak kumpul setiap minggu. Kalau orang nak tertanam dalam firman Tuhan, percuma orang. Sungguh panjang ini. Tapi ini penting Bapak Ibu Saudara. Mari orang jadikan firman Tuhan. Salah satu krisis terbesar orang percaya masa kini bukan kurangnya firman Tuhan, melainkan sikap yang salah terhadap firman Tuhan. Alkitab ada di tangan, tetapi tidak selalu ada di dalam hati. Firman Tuhan didengar setiap minggu, tetapi tidak menjadi dasar keputusan setiap hari. Banyak orang percaya mendengar firman Tuhan, setiap hari dengar firman Tuhan, tapi tidak menaati firman Tuhan. Menghafal ayat tetapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya menyukai janji berkat tapi tidak menyukai nasihat dan teguran firman Tuhan. Akibatnya iman menjadi dangkal, hidup rohani kering, dan orang percaya mudah goyah, mudah kompromi dan kehilangan arah kehidupan. Bahaya Bapak Ibu Saudara kalau orang tidak mengenal firman Tuhan. Masalahnya bukan karena firman Tuhan tidak ada, tetapi karena firman Tuhan tidak diberi posisi yang semestinya. Nah saya mau bahas dalam 5-10 menit ke depan mengenai bagaimana sikap saya dan saudara terhadap firman Tuhan. Mari buka bersama-sama di dalam Esra 7 ayatnya yang ke-10. Esra 7 ayatnya yang ke-10. Saya hanya akan singkat bagaimana sikap saya dan saudara terhadap firman Tuhan, supaya kita benar-benar tertanam, supaya kita benar-benar berdampak di dalam hidup ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tetap jangan hilangkan ayat ini. Karena saya hanya akan dengan singkat, bagaimana kita orang percaya bersikap, memiliki sikap terhadap firman Tuhan, terhadap Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, terhadap firman Tuhan yang ada di rumah setiap kita jemaat Tuhan. Yang pertama, sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Esra dalam kitab Esra 7 ayat 10 berkata, sebab Esra telah bertekad. Bapak Ibu Saudara,
Kalau engkau mau tertanam di dalam firman Tuhan, perhatikan, engkau terlebih dahulu harus punya yang namanya tekad yang kuat. Tekad yaitu komitmen yang tidak tergoyahkan untuk hidup dalam Tuhan dan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, sikap yang pertama, punyalah tekad atau komitmen yang kuat, keinginan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang di malam tahun baru menulis, Tuhan, tahun 2026 setiap hari saya mau baca ayat. Tidak perlu angkat tangan, tetapi mungkin ada di antara kita yang punya kerinduan, Tuhan, sepanjang 2026 saya mau baca firman Tuhan. Sangat-sangat baik sekali. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara supaya engkau tetap pada komitmen itu. Tetapi supaya kita tetap pada komitmen itu, Bapak Ibu Saudara, milikilah yang dimiliki oleh Ezra. Dia bilang dia bertekad, harus punya komitmen, harus punya yang namanya keinginan yang kuat. Karena tanpa keinginan yang kuat, tanpa komitmen, sia-sia. Sia-sia. Bapak Ibu Saudara, saya pernah punya komitmen untuk mau kasih turun badan ya. Mau olahraga. Karena Bapak Ibu Saudara, kemarin saya posting foto di FB waktu di Bukit Kasih. Memang kelihatan, kalau kelihatan seperti sekilas, kalau saya secara pribadi, wih keren ya. Tapi saya mendapati satu fakta yang saya tidak bisa bohongi. Bahwa ternyata badan ini sudah semakin besar. Kalau perhatikan, tuh leher dengan dagu ini somo baku dapa. Ya, somo baku dapa. Punya keinginan untuk menguruskan badan. Tetapi keinginan itu hanya akan menjadi keinginan tanpa tekad yang kuat. Tekad yang kuat itu akan membuat kita mudah melakukan komitmen kita. Mari Bapak Ibu Saudara, belum terlambat, kita masih ada di awal Februari. Kalau engkau punya tekad, punya komitmen, punya resolusi, Tuhan sepanjang tahun ini saya mau baca firman Tuhan. Hari ini bilang kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya mau bertekad, saya mau punya komitmen, saya punya keinginan Tuhan, saya mau baca firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan. Karena itu akan membuat hidup kita kuat, karena itu akan membuat hidup kita tidak mudah tergoda dengan cobaan-cobaan dunia ini. Punya tekad yang kuat. Bahasa Inggrisnya set your heart, set heart. Setting hati ini, atur hati ini supaya benar-benar fokus kepada yang namanya apa yang kita mau lakukan. Sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan yang pertama, mau baca firman Tuhan, milikilah keinginan yang kuat. Yang kedua, firman Tuhan bilang setelah punya tekad yang kuat untuk meneliti, tekad, lalu firman Tuhan bilang untuk meneliti Taurat Tuhan. Garis bawahi kata meneliti. Bapak Ibu Saudara, saya nyenak menghakimi. Tetapi banyak di luar sana orang Kristen hanya sampai kepada yang namanya baca saja. Sampai kepada yang namanya dengar saja firman Tuhan. Tetapi sikap yang benar terhadap firman Tuhan sama seperti Ezra, dia bilang untuk apa? Meneliti firman Tuhan. Bahasa lainnya untuk lebih memahami, untuk lebih mempelajari firman Tuhan. Tidak hanya sebatas dengar, tidak hanya sebatas baca, tetapi ada kerinduan untuk kita mau pelajari lebih dalam firman Tuhan ini. Kita mau teliti firman Tuhan ini, itu yang benar. Karena kalau hanya sampai dibaca memang ada dampaknya. Tetapi dampak dari firman Tuhan akan lebih kita nikmati kalau kita meneliti, mempelajari, memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Baca ulang-ulang, cari referensi di Google dan lain-lain. Bandingkan dengan yang namanya perkataan para tokoh-tokoh, teolog dan sebagainya. Aduh pastor, susah pastor, orang mau belajar. Biar juga pendeta-pendeta yang belajar. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan bilang
Jangan sampai kita hari-hari ini diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh yang namanya tipu daya muslihat dari iblis dan sebagainya. Kita harus mengerti sampai mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tolong sampai mengerti ya firman Tuhan. Memang bisa lewat khotbah, tetapi Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab mau kasih makan orang perohani ini. Belajar firman Tuhan, baca buku-buku renungan, belajar perdalam firman Tuhan. Itu sikap yang benar. Yang kedua, yang ketiga, firman Tuhan bilang untuk meneliti Taurat Tuhan dan apa? Melakukannya. Firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, tidak hanya cukup didengar, tidak hanya cukup diteliti, dipelajari. Kalau hanya sampai dipahami saja, dimengerti, kita semua adalah ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang tahu mengerti firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kalau hidup ini mau berdampak, kalau kita mau tertanam dalam Tuhan, tidak mudah digoyahkan. Kuasa firman Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan. Jangan cuma dengar, jangan cuma baca. Lakukan firman Tuhan. Taat lakukan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mungkin engkau tidak mengerti, tidak pahami. Tetapi saya bilang, lakukan saja. Tuhan, masa kita mesti say ampun pada dia. Dia sudah bikin salah besar pada kita. Firman Tuhan bilang, ampuni. Orang mesti ampuni. Maafkan dia. Tuhan, kita pe laki so bikin begini pak kita pe istri so bikin begini. Firman Tuhan jelas bilang ampuni. Satu orang mau melawan Pak Tuhan. Firman Tuhan bilang lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lakukan firman Tuhan setiap hari dengan taat. Amin. Yang terakhir, ini juga yang penting. Sikap kita terhadap firman Tuhan tidak hanya sampai dipunya keinginan untuk baca, dengar firman Tuhan. Tidak hanya sampai kepada punya kerinduan memahami, mengerti, belajar lebih dalam firman Tuhan. Tidak hanya sampai kepada yang namanya melakukan. Tetapi ada tingkatan yang paling terakhir. Yaitu firman Tuhan bilang apa? Mengajar. Engkau sudah tahu firman Tuhan, kau sudah melakukan firman Tuhan, jangan sampai di situ. Ada level berikutnya. Firman Tuhan bilang, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini yang Esra lakukan, ini firman Tuhan yang kasih tahu buat kita semua. Mari torang, jangan hanya sampai di pelaku-pelaku firman. Pelaku firman sudah hebat, tetapi Tuhan mau next level, naik level. Ajar, share firman Tuhan kepada orang lain. Siapa orang lain? Mulai dari keluargamu. Bapak-bapak, share firman Tuhan kepada anak-anak. Firman Tuhan bilang, didiklah anak-anakmu sejak masa mudamu. Didik anak-anak lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kasih tahu tuh yang benar, kasih tahu tuh kebenaran firman Tuhan. Bagi, bukan harus berkhotbah. Kalau Tuhan percayakan sebagai pemimpin Komsel, pemimpin KKA, engkau sudah lakukan firman Tuhan, kesempatan untuk engkau sharing kebenaran firman Tuhan. Bulan ini, orang semua mulai dengan KKA yang baru. Engkau yang dipercayakan sebagai leader, sebagai fasilitator, sebagai pemimpin di KKA, sharing firman Tuhan. Konsepnya sudah bukan lagi khotbah di KKA, tetapi share kehidupan, bagi kehidupan, bagi firman Tuhan. Tidak perlu lagi berkhotbah, tetapi sharing kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap hati kita terhadap firman Tuhan? Yang pertama, punya tekad yang kuat untuk mengenal firman Tuhan. Lalu yang kedua apa? Pahami, pelajari. Yang ketiga, apa yang ketiga? Lakukan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, sharing. Ajar kepada orang lain firman Tuhan. Ajar kepada anggota kelompokmu tentang firman Tuhan. Ajar, kalau engkau sebagai guru, Bapak Ibu Saudara, saya senang di sini banyak guru-guru. Kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk melayani anak-anak, sekalipun engkau guru matematika, tidak apa-apa, serempetkan kepada firman Tuhan. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara.
1 tambah 1 berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu. 1 tambah 1 berapa anak-anak? 2. Hubungkan dengan firman Tuhan. Ajar anak-anak firman Tuhan. Biar Anda mata pelajaran biologi, sambungkan dengan firman Tuhan. Pelajaran bahasa Indonesia, sambungkan dengan firman Tuhan. Anda sebagai pedagang di pasar, sambungkan dengan firman Tuhan. Share kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun situasi kita, apapun jabatan, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kita bagi firman Tuhan. Mari saya undang tim altar untuk naik ke depan. Saya berdoa di sepanjang tahun ini, kita hidup berdampak di hadapan Tuhan. Saya selalu bilang begini, Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Berdampak, hidup berbuah, itu hanyalah hasil. Betul atau tidak? Hasil dari apa? Hasil dari kita tertanam. Jadi hari ini saya bilang, jangan jadusu tuh hidup berdampak. Jangan kejar tuh hidup berbuah. Karena buah berdampak akan muncul sendirinya kalau kita tertanam dalam firman Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Jangan jadusu. Pastor, kita susah sekali mau menguasai kita pe hidup. Kita berusaha dengan kita pe tenaga, kita tetap emosi. Saya bilang jangan kejar tuh menguasai hidupmu. Tetapi perhatikan bagaimana engkau tertanam di dalam Tuhan atau tidak. Itu yang kita prioritaskan. Jangan kejar tuh buah roh. Buah roh akan muncul sendirinya. Perhatikan, akan muncul sendirinya kalau kita berpegang kepada Tuhan. Kalau kita tertanam di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan, jangan malu-malu buat Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, kami mau memberitakan